Boleh dipraktekin Bu cara geser awannya? Nah, seperti ini Mas. Saya mau geserkan ini ke sebelah barat. Saya ada di utara misalkan ya. Saya geserkan ke barat. Jadi seperti ini aja, geserkan. Jadi saya ikutin tangan saya ke barat. Itu lama-lama awan itu menggeser. Kalau menurut Bapak, dari penjelasan salah satu media disebutkan pawang hujan itu dapat menggeser hujan. Kalau dari sisi ilmiahnya sendiri bagaimana Pak? Oke. Modifikasi cuaca itu sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memindahkan awan. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Dua juta subscriber udah pasti kontennya bukan kaleng-kaleng. Dan kayak biasa ya, kalau di RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu ya kayak gitu aja. Nah, jadi guys, kemarin itu sempet viral banget ya sama heboh tentang pawang hujan. Karena emang kemarin tuh di highlight ya pas acara MotoGP, di mana itu masuk kamera. Kan itu acara internasional ya, dan sempet juga di-tweet sama official dari MotoGP. Tapi setelahnya nih, banyak terjadi pro dan kontra ya, biasalah netizen. Ada yang bilang katanya zaman sekarang kok masih pakai pawang hujan, ini kan udah zaman digital. Ada yang bilang nggak ilmiah banget dah pokoknya. Nah, bahkan juga ada yang bilang katanya musyrik. Tapi ada juga nih yang pro, katanya itu kearifan lokal. Tapi di sini gue nggak mau perdebatin itu, karena emang gue penasaran aja nih sama profesi pawang hujan. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Bu Novi. Selamat malam. Jadi pawang hujan tuh udah mulai dari kapan ya Bu? Saya di pawang hujan sudah 3 tahun yang lalu. Sampai saat ini ya berjalan 3 tahun lah. Udah 3 tahun berarti ya Bu. Biasanya tuh untuk acara apa aja ya Bu? Banyak acara seperti wedding, terus acara outdoor lainnya, banyak lah pokoknya. Kira-kira udah menangani berapa acara tuh? Ya kurang lebih ya bangsa 30-50 acara lah. Udah lebih dari 50 acara ya kira-kira ya. Dan berapa lama sih Bu belajar jadi pawang hujan itu? Saya belajar jadi pawang hujan itu sebenarnya dibilang belajar menekuni tidak juga. Cuman saat itu dibawa sama kakak ipar saya aja. Kakak iparnya pawang hujan juga? Iya. Oke, dan ada nggak sih Bu resiko-resiko jadi pawang hujan itu? Iya pasti, resikonya banyak. Apa aja tuh Bu kalau boleh tahu? Satu itu moral. Kedua ya kegagalan ya. Terkadang kan jalan aja tidak selamanya itu lurus. Begitu juga dengan pawang hujan. Yang diminta dengan mereka yang minta tolong pada kita itu pengen acara sampai selesai, tiba-tiba kan turun hujan. Ya itu. Ada lagi resikonya Bu? Untuk diri sendiri? Kalau mungkin untuk selain dua hal tadi? persaingan bisnis kali ya. Oh ada juga tuh. Ya. Seperti profesi-profesi lainnya Ya, berarti betul. ya. Baik, ditahan dulu Bu Novi ceritanya. Nah sebelum gue lanjutin kayak biasa nih, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar gue makin semangat bikin video ya. Jangan lupa juga follow Instagram gue nih, Drill Aditya, biar cepet centang biru guys. Mampir juga ke TikTok RJ5 di mana ada konten-konten yang beda selain di YouTube. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Bu Novi, boleh diceritain awal mula jadi pawang hujan tuh kayak gimana? Pertama kali saya menjadi pawang hujan itu memang nggak gampang ya Mas. Karena kita harus mendalami atau ada gurunya ya. Yang jelas itu ada gurunya. Setiap kita berilmu pasti harus mempunyai guru. Nah, semenjak saya mendalami ilmu tersebut, memang selama 3 tahun ya saya jadi pawang hujan itu,
memang luar biasa untuk mengamalkan sebuah amalan yang benar-benar harus saya jalani dengan keyakinan saya sendiri, yaitu zikirnya ya. Zikir malam itu kan kita nggak cukup 1 jam atau 2 jam. Minimal itu kita dari jam 11 atau paling lambat itu jam 1 itu sampai subuh. Itu kita mengamalkan suatu amalan. Dan untuk puasanya pun itu pastinya ada. Jadi nggak sembarangan kita bisa menjadi pawang hujan. Nah, sebelum jadi pawang hujan ini profesi Bu Novi itu apa ya? Ibu rumah tangga ya. Oh, ibu rumah tangga. Kenapa kok tiba-tiba tertarik jadi pawang hujan? Banyak kejadian yang saya lihat di depan mata juga ya. Pawang hujan, ya paranormal lainnya yang kiranya menyentuh di hati saya gitu. Jadi saya punya rasa kepingin, kok mereka bisa, kenapa saya tidak? Oh, awalnya gitu tertariknya. Tertariknya. Baik, mungkin boleh diceritain Bu Novi pengalaman pertama jadi pawang hujannya? Pertama kali saya jadi pawang hujan itu saya dibawa atau diajak oleh kakak ipar saya yang berprofesi sebagai pawang hujan memang. Saat itu saya dipanggil, terus saya diajak gabung karena kakak ipar saya juga mempunyai double job ya, jatuhnya double job yang nggak bisa diwakilin orang lain, harus dia. Jadi otomatis yang satu lagi harus dihandle orang lain, ya itulah saya dipanggil untuk jadi pawang hujan. Tuh, saya datang ke sana. Acara apa nih Bu? Itu acara pokoknya ya event di outdoor gitu. Event di outdoor. Ya saya ke sana ya sebenarnya dengan percaya diri juga sih, separuh percaya diri ya, karena baru pertama kali perdana buat saya itu. Rasa malu, rasa takut, rasa segala macam itu pasti campur aduk. Dan di situ kan yang namanya ngetes kemampuan saya. Ini rame nih Bu outdoornya, orang-orangnya? Sangat-sangat rame ya, karena acaranya itu kan bukan acara biasa ya. Kalau model itu kan pasti banyak orang yang menuh di situ, kan penuh semuanya acaranya. Ya saya datang ke sana. Ini dari jam berapa sampai jam berapa? Terus yang dilakuin pertama kali datang tuh apa? Acara dari pagi sampai sore itu acaranya. Terus pertama kali yang saya lakukan itu saya minta tempat, sebuah ruangan. Nggak ada pun sebuah ruangan, pasti di sebuah acara-acara atau gedung itu pasti dia ada masjid kecil. Ya di situ saya minta untuk sholat dulu. Mulai segalanya kan kita harus meminta dulu sama yang di atas. Sebelum sholat memang saya berkomunikasi dulu sama yang punya wilayah di situ. Seperti ya kayak kita datang nih ke daerah mana, otomatis pasti ada RT dan RW. Begitu juga dengan goib, dia punya kedudukan atau tempat dia di situ yang mana percaya ya di situ ya, kita juga harus berkomunikasi seperti itu. Itu ngomong apa Bu saat itu? Saat itu saya karena kita orang Islam, kita assalamualaikum. Saya minta izin jangan saling mengganggu karena saya di sini punya pekerjaan yang juga tidak mengganggu kalian yang di sini. Itu dibales komunikasinya? Tidak. Dia hanya diem terus pergi. Sosok apa pada saat itu Bu? Saat itu sosoknya laki-laki ya berbulu ya seperti genderuwo seperti itu. Itu yang megang gitu? Ya, yang pegang wilayah lah di situ. Seperti itu. Nah, setelah komunikasi apa lagi yang Ibu lakukan? Setelah komunikasi saya langsung ngambil air wudhu, saya sholat. Saya sholat, saya berzikir, itu sekiranya 1 kalau nggak 2 jam. Setelah kiranya enak badan saya keluar dari masjid itu, saya cek cuaca. Saya cek cuaca, terang, bagus, saya duduk santai Mas. Tapi nggak luput dari zikir ya semua juga. Walaupun kita ketawa tapi dawam itu dalam hati itu pasti. Seperti itu. Pada saat itu memang lagi cerah aja ya Bu? Alhamdulillah pas lagi cerah. Ada awan hitam nggak sempat? Tidak ada sama sekali saat itu. Oh jadi agak lebih tenang. Tenang ya di pengalaman pertama ya. Nah ini kan tadi pengalaman pertama Bu. Kalau pengalaman yang paling sulit selama jadi pawang hujan?
Ketika awan hitam tiba-tiba datang cepat dan hujan turun lebat. Ini di acara apa nih, Bu? Itu di sebuah acara televisi. Boleh diceritain? Waktu itu saya di calling sebuah acara televisi. Itu acaranya kira-kira jam 1 siang. Saya datang sebelum jam 1 siang, saya sudah datang ke sana. Itu acara juga buat outdoor ya. Acara outdoor ke situ. Saya datang, memang awan sudah hitam. Terus saya datang ke sana, seperti pengalaman pertama saya, tetap saya permisi sama penghuni di situ. Setelah itu saya sholat selama 2 jam. Tiba-tiba kan hujan tuh, saya di dalam masjid itu kan nggak kedengeran tuh hujannya tuh ya kan. Hujan, tiba-tiba saya keluar, ngelihat hujan masih turun juga. Nah di situ itu tantangan buat saya untuk menggeser ya. Menggeser atau apa ya yang disebut? Ya disebut menggeser lah ya Mas ya. Menggeser hujan atau menggeser awan hitam. Itu emang bisa digeser gitu awan, Bu? Insya Allah bisa Mas. Sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Itulah yang saya alamin. Itu gesernya gimana, Bu? Kalau di luar memang saya pakai tangan ya. Saya punya kekuatan di tangan. Saya menggeserkan awan hitam itu. Misalkan saya ada di utara, terus yang terang ada di barat. Saya geser awan itu ke barat. Boleh dipraktekin, Bu, cara geser awannya? Nah, seperti ini, Mas. Ini tujuan tangan saya di awan hitam ini, di tempat lokasi. Saya mau geserkan ini ke sebelah barat. Saya ada di utara misalkan ya. Saya geserkan ke barat. Jadi seperti ini aja geserkannya. Jadi saya ikutin tangan saya ke barat. Itu lama-lama awan itu menggeser. Kalau ada hitam lagi saya geser lagi. Jadi saya bersihin semacam kita bersihin. Jadi sampai benar awan itu benar-benar hilang. Seperti itu. Itu pun benar-benar saya harus benar-benar mencari tempat yang sepi. Karena saya juga tidak mau dilihat orang ya. Ya karena sangat-sangat riskan kalau saya dilihat orang kan. Kadang orang berpikiran kan banyak yang negatifnya ketimbang positifnya. Saya dengar-dengar juga kan katanya ada beda-beda nih kan emang setiap pawang itu ya. Kayak kemarin yang di MotoGP itu pakai, saya kurang tahu ya namanya apa. Katanya ada juga yang pakai mata. Kalau Ibu selain tangan ada lagi? Iya, pakai mata. Pakai mata? Iya. Gimana tuh, Bu? Contohnya saya melihat awan hitam di atas. Saya mau menggeserkan sama seperti tangan, mau ke sebelah barat. Dari tujuan saya lihat awan hitam itu saya geser melalui mata seperti ini. Saya geser. Seperti itu aja tariknya. Itu berapa lama, Bu? Kayak pakai tangan, pakai mata tuh buat geser awan tuh? 5 sampai dengan 10 menit. Wah, 5 sampai 10 menit. Wah, bisa gitu ya. Nah, ini kalau pakai mata tuh mirip-mirip film Gerhana ya, Bu? Yang gitu orang bisa kepleset gitu. Nggak gitu ya? Bisa dikatakan seperti itu ya. Cuman tapi ini buat awan kan, doang? Iya. Ke orang nggak bisa? Ke orang nggak bisa. Berarti pada saat itu posisi ini lagi badai, Bu? Lagi badai. Terus Ibu gerakin awan pakai tangan, badainya hilang? Hilang. Buset. Itu bedanya tangan sama mata itu ada perbedaan nggak, Bu? Ada perbedaannya, Mas. Kalau perbedaannya jelas lebih berat di mata. Karena kalau di mata itu kan dia punya tujuan itu kan harus benar-benar fokus banget ya, Mas. Dan juga berat. Kita pun kadang untuk
kita mau berkedip aja rasa takut karena takut tidak tergeser. Jadi kita harus benar-benar fokus dan untuk beberapa menit itu kita melihatnya itu benar-benar tanpa berkedip. Seperti itu. Oke. Nah ini kita balik lagi lah Bu ke yang cerita tadi. Jadi pada saat itu Ibu geser tuh. Ya. Terus bagaimana lagi? Ya saya menggeser sampai benar-benar awan hitam itu hilang. Terus akhirnya? Akhirnya alhamdulillah terang kembali. Udah nggak ada lagi yang datang tuh Udah awan hitam pada saat itu? Nggak ada lagi. Itu badai posisi Bu? Iya. Badainya kayak gimana? Ya hujan petir ya. Gitu. Akhirnya udah nggak ada lagi. Nah itu kan tadi katanya Ibu sempet komunikasi juga ya sama sosok yang di sana ya? Ya. Sosoknya kayak gimana yang di sana tuh? Ini acara TV ya? Ini acara TV. Acara TV ya? Acara TV. Ya sosoknya ya nggak lain lah antara ibaratnya perempuan dan laki ya. Biasanya kalau perempuan itu pakaian kayak pakaian keraton. Kalau laki-laki itu hanya sosok besar yang berbulu. Jarang yang pakai pakaian keraton, cuma perempuan doang dia. Seringkali saya ketemu sama perempuan yang bersosok berpakaian ya, bukan berpakaian tuh seperti kerajaan gitu. Ratu lah gitu. Oke. Seperti itu. Ada lagi Bu mungkin pengalaman yang paling sulit selama jadi pawang hujan? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Kejadian yang paling sulit saat itu pernah saya di calling dengan ada acara waktu itu sebuah acara yang dipakai untuk 7 hari berturut-turut. Nah setelah saya di calling saya datang ke lokasi tersebut, saya cek dulu dengan lokasi tersebut karena dia itu mau ada panggung besar di sebuah acara itu yang lumayan akbar. Nah saya datang ke tempat lokasi, belum saya setujuin sih, cuman saya untuk datang dulu saya lihat lokasinya, terus letaknya di mana itu saya harus kontrol dulu sebelumnya. Nah setelah saya lihat kiranya saya sanggup dan oke, ya saya sanggupin. Nah setelah itu kita bicara, setelah itu saya pulang. Nah, terus besoknya acara tersebut itu dimulai dari pagi jam 6:30 pagi. Saya datang lagi ke lokasi sampai yang punya hajat itu pun ngoling saya untuk tinggal di situ karena kita 7 hari berturut-turut acara itu jangan sampai turun hujan karena sound segala macam itu sudah di luar semua. Oh ini musik nih? Ya musik. Apa deket pantai apa gimana Bu? Enggak. Dia gedung, cuman sound segala macam dekorasi semuanya turun semua. Di luar gedung? Di luar gedung. Oke. Nah, itu tantangan buat saya karena 7 hari 7 malam itu tidak bisa diturunkan hujan sama sekali. Sedangkan lokasinya itu benar-benar riskan dengan hujan daerah situ. Oke. Terus bagaimana di hari pertama tuh Bu? Di hari pertama kita disuruh nginep di situ. Untuk cerita mereka sih ritual karena kita di sini tidak ada ritual, kita hanya sholat ya, hanya sholat. Dan saya juga di sini kalau memang seperti itu untuk 7 hari berturut-turut, saya di sini menggunakan sajadah. Saya habis sholat hajat di situ, saya minta jemuran untuk menjemur sajadah itu pelaksanaannya itu habis sholat hajat, saya jemur sajadah itu dibalik. Seperti itu, tapi saya minta untuk sholat di rumah, gitu karena saya nggak bisa kalau untuk nginep di situ. Nah, yang benar-benar sangat rasa takut itu ada setiap malam karena saya lihat di daerah situ hitam, mendung. Gimana caranya biar tidak sampai kebobolan lah ya bahasanya ya itu. Nah tadi Ibu sempat bilang sajadah itu dibalik terus dijemur. Iya. Itu maksudnya gimana Bu? Karena di situ kalau untuk
berhari-hari itu kan riskan ya. Riskannya arti kata takutnya ada kiriman. Arti kata kiriman itu kan banyak juga pawang, bukan saya aja di daerah situ. Mungkin saya ada di utara, sedangkan mereka pun ada di pusat. Jadi geser-geseran awan itu kan itu pasti ada. Nah, di hari pertama memang saya setelah sholat, saya balikan sajadah itu gunanya untuk menahan. Kalau menurut kepercayaan saya ya, itu untuk menahan hujan itu turun. Di hari pertama, di hari kedua pun sajadah itu tidak pernah saya angkat sampai dengan nanti selesai acaranya. Di hari kedua, di hari ketiga untuk berkomunikasi dengan yang gaib itu tidak ada. Setelah selesai baru saya permisi lagi untuk pulang. Jadi nggak ada hujan tuh sama sekali Bu di 7 hari itu? Amin, alhamdulillah semuanya acaranya lancar. Sempat ada awan hitam kah? Pasti kalau itu. Terus gimana Bu? Kalau untuk itu saya hanya duduk, yaitu yang saya bilang, saya hanya menggerakkan mata saya aja untuk menggeser awan itu. Jadi pada saat itu ada awan tapi berhasil digeser tuh Bu? Ya. Kalau kayak petir gitu ngegeledek selama 7 hari itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Oke. Tim RJ5 telah mendapat izin dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau dikenal BRIN untuk menjelaskan secara ilmiah mengenai teknologi modifikasi cuaca. Ya jadi guys, sekarang di samping saya udah ada Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Budi. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mas. Jadi ini yang ingin saya tanyakan Pak. Kemarin itu kan lagi rame-rame soal hujan nih. Ya. Secara ilmiah, apakah ada cara untuk menangkal atau menghentikan hujan? Oke, baik. Jadi mungkin pertama yang harus saya sampaikan dan perlu mendapatkan pemahaman dari rekan-rekan semua ya, bahwa kami di Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mempunyai teknologi modifikasi cuaca, atau yang oleh masyarakat awam banyak dikenal dengan istilah hujan buatan. Tetapi pengertian hujan buatan ini adalah tidak membuat hujan. Ya. Jadi kami ini tidak bisa membuat hujan kalau seandainya kami diminta untuk melakukan hujan buatan di bulan kemarau misalnya, pada musim-musim kemarau. Apa yang bisa kami lakukan? Modifikasi cuaca ini adalah proses untuk menginjeksikan bahan semai di dalam awan, sehingga proses terjadinya hujan itu bisa lebih dipercepat, dan lokasi yang akan kita hujankan bisa kita arahkan. Ya. Jadi seperti bisa menunda hujan dan juga kayak bisa mendatangkan hujan. Betul. Umumnya modifikasi cuaca ini banyak dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya air, mengisi waduk-waduk atau danau strategis nasional yang biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan air PLTA ataupun irigasi begitu ya. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu kami juga bisa untuk mengurangi curah hujan dalam konteks mitigasi bencana banjir atau seperti halnya yang baru saja terjadi di Mandalika begitu. Oke baik Pak. Kemudian kemarin itu kan lagi viral banget tuh dan heboh tentang pawang hujan. Kalau menurut Bapak, dari penjelasan salah satu media disebutkan pawang hujan itu dapat menggeser hujan. Kalau dari sisi ilmiahnya sendiri bagaimana Pak? Oke, saya lanjutkan pemahaman tentang modifikasi cuaca ya. Jadi modifikasi cuaca itu sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memindahkan awan. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Yang bisa kami lakukan adalah mempercepat proses terjadinya hujan, sehingga daerah-daerah yang seandainya ingin kita amankan dari kondisi hujan, contoh misalnya untuk kegiatan di Mandalika kemarin, maka begitu awan-awan itu dari pantauan radar terlihat mendekat ke arah wilayah Mandalika, sirkuit Mandalika, kita cegat, segera kita jatuhkan awannya sebelum dia mencapai area sirkuit Mandalika, begitu. Jadi
prosesnya adalah mempercepat terjadinya hujan. Tetapi hujannya ini kita kondisikan supaya tidak persis jatuhnya nanti tepat pada saat dia capai sirkuit Mandalika. Kalau angin itu bergerak dari arah utara ke selatan, maka modifikasi cuaca ini tidak mungkin dan tidak pernah bisa untuk membelokkan awan bergerak melawan ke arah utara kembali begitu. Atau sebaliknya, awan yang bergerak dari arah utara ke selatan, kemudian kami pindahkan menuju ke arah timur atau barat. Tidak seperti itu. Rutenya tetap sama dari utara menuju selatan, tetapi ini bisa kita kondisikan, dijatuhkan dulu hujannya lebih awal. Sehingga pada saat lintasan awan ini bergerak menuju Mandalika, dia sudah luruh, sudah habis. Kalaupun hujan hanya rintik-rintik mungkin. Jadi berarti menggeser tidak bisa ya, hanya hujannya saja diturunkan lebih dahulu. Betul. Baik Pak, nah kemarin itu juga kan di sebuah berita saya baca kalau memang BRIN bersama TNI Angkatan Udara lah yang melakukan langkah-langkah teknologi modifikasi cuaca saat pegelaran MotoGP di Mandalika. Apa itu benar Pak? Ya. Jadi kami diminta oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini juga mendapatkan surat permintaan dari Gubernur NTB yang meminta fasilitasi pelaksanaan TMC di wilayah NTB. Ini karena ada peringatan dini dari BMKG yang memprediksikan akan terjadi kondisi cuaca ekstrim pada bulan Maret yang justru ternyata kejadiannya itu pada saat periode pelaksanaan seri kedua MotoGP di Mandalika tanggal 18-20 kemarin. Saya mungkin bisa tunjukkan kenapa prediksi BMKG itu menyatakan demikian. Karena dari sekuen ini ya, saya memperlihatkan ini adalah gambar streamline atau arah pergerakan angin dari tanggal 17, 18, 19, dan 20 Maret. Ini yang menyebabkan BMKG kemudian memprediksikan bahwa selama perhelatan MotoGP ini berpotensi untuk terjadi hujan ekstrim. Kenapa dengan adanya low pressure ini menjadi potensi terjadinya hujan ekstrim? Ini dikarenakan low pressure ini adalah pusat pertumbuhan awan yang diperkirakan bisa menjadi badai tropis. Ya. Bahkan pada saat itu memang sudah diduga akan terjadi hujan ekstrim. Ya, ini saya bisa perlihatkan, ini adalah kondisi di tanggal 20 di mana posisi pusat tekanan rendah ini persis berada di selatan Pulau Lombok. Ini adalah wilayah sirkuit Mandalika. Yang kalau secara visual, maka dari citra satelit penampakan awannya adalah seperti ini. Di selatan Pulau Lombok, ini awannya luar biasa besar. Ini yang disebut awan-awan cumulonimbus, ya, awan-awan hujan. Nah, dari situ BMKG juga sudah mengeluarkan prediksi bahwa untuk katakanlah ini tanggal 19, hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat ini mengalami hujan yang berpotensi disertai dengan thunderstorm. Sejak pagi, siang, hingga sore hari. Ini tanggal 18, 19, ini tanggal 20. Kemudian khusus untuk area sirkuit Mandalika, BMKG pun mengeluarkan prediksi seperti ini. Di tanggal 18 ini hujan terjadi panjang hari sejak dini hari sampai dengan sore hari dengan potensi terjadinya thunderstorm pada pukul 2 dan 5, 2 sampai 5. Kemudian di tanggal 19 ini pada saat jadwalnya kualifikasi ini juga diprediksi terjadi hujan yang lebat pada pagi hari, dini hari, kemudian siangnya dari jam 11 sampai dengan pukul 5 sore, ini juga diprediksikan berpotensi hujan dengan thunderstorm. Demikian juga di tanggal 20, ini prediksi terjadinya hujan itu sejak pukul 11 sampai dengan pukul 5 sore. Ya. Kenapa demikian? Karena ini tadi, ada potensi badai tropis di sebelah selatan, yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan awan yang cukup masif. Berarti pada saat hari H penyelenggaraan MotoGP, pihak dari BRIN sudah menduga ya bahwa akan terjadi hujan dari jam segini sampai jam segini dan bisa dihentikan pada pukul yang sudah ditentukan. Ya, ini informasinya kami pada saat pelaksanaan operasi di lapangan juga berkoordinasi dan mengikut sertakan rekan-rekan BMKG. Ya. Jadi data-data cuaca seperti ini kami dapatkan dari mereka, kami analisa bareng-bareng di posko, kemudian
kami menentukan strategi penyemaian untuk hari itu seperti apa begitu. Terima kasih Pak Budi telah mengedukasi kita ya tentang ternyata kalau dari ilmiahnya itu seperti ini. Mungkin terakhir Pak, Siap. tanggapannya tentang pawang hujan bagaimana Pak? Ya, bagi saya pribadi pawang hujan itu memang juga tidak bisa ditampik ya, bahwa dia mungkin juga punya kemampuan supranatural. Saya juga tidak bisa bilang bahwa itu mustahil begitu ya. Tetapi dari sisi logika seperti tadi saya sampaikan, tidak masuk nalar bahwa awan itu bisa digeser ke arah selatan, barat, timur atau utara begitu. Secara ilmiah. Secara ilmiah ya. Jadi bagi saya sih kita kembalikan lagi ke pribadi masing-masing, lebih percaya ke sains atau ke local wisdom. Analogi sederhana seperti ini Mas. Orang yang sakit itu ada yang datang ke dokter atau ke rumah sakit untuk berobat. Tetapi ada juga orang yang lebih pilih ke tabib atau pengobatan alternatif. Sesimpel itu begitu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi sekali lagi. Sama-sama. Nah Bu, tadi saya dengar juga dari tim kreatif, katanya ada pengalaman horor juga ya selama jadi pawang hujan. Boleh diceritain Bu? Waktu itu kebetulan saya lagi mengisi acara di sebuah program wedding di daerah Karet. Di situ kan kuburan karetnya lumayan luas dan angker ya. Nah setelah itu, setelah saya selesai dari acara itu, ya badan juga kan rasanya lelah, letih dan ngantuk. Saya pulang saat itu pukul 12 malam. Saya pakai motor. Saya pulang lewat flyover yang jalan baru itu, yang baru dibikin itu. Sekarang sih udah lama sih ya. Cuman kan lumayan panjang dia punya flyovernya. Nah saya pas masuk ke situ memang saya udah nggak mikirin apa-apa karena saking capeknya. Permisi pun enggak. Biasanya saya kalau lewat situ selalu saya permisi. Karena ya mungkin satu jalanan baru juga kita kan banyak ya kejadian-kejadian aneh juga di situ katanya ya. Cuman memang saat itu juga memang saya nggak permisi. Saya naik motor naik. Pas pertama kali saya naik flyover itu memang ada sosok perempuan yang ngikut saya. Itu bukan dari kuburan tapi pas saya naik ke flyover tersebut. Saya naik itu wanginya luar biasa wangi. Wangi saya bilang kalau Melati enak itu pohon Kamboja. Itu wanginya benar-benar luar biasa. Gimana bau Kamboja itu Bu? Bau Kamboja ya seperti yang di kuburan-kuburan itu baunya Mas. Oh. Nah ketika itu saya dibonceng. Saya dibonceng sama suami saya pulang. Terus suami saya ngomong kayaknya ada wangi-wangi, udah biarin saya bilang gitu. Emang ada yang ikut saya bilang gitu kan. Tapi nggak ganggu, yang penting di situ kan dia mengganggunya kan biar kita hilang kesadaran kita, rasa ngantuk. Itu yang dia selalu digelendotin tuh itu mata sama dia itu. Itu ngikutinnya gimana Bu? Ya di belakang ya Mas. Kalau kita yang nggak bisa ngelihat sih ya mungkin nggak kelihatan apa-apa. Cuman kalau kita yang bisa ngelihat kan dia hanya mau nempel, mau ngikut kita aja gimana sih, mau ngegemblok di belakang sini tuh. Gitu. Kalau untuk sosoknya itu perempuan. Kayak gimana perempuan? Masih belia. Cuman ya dia sih nggak ngomong apa-apa karena saya juga tidak berkomunikasi sama dia. Saya udah lelah. Saya udah letih jadi bodo amat gitu. Yang penting sampai saya ke tujuan itu saya waspada mata aja. Karena kan yang dibikin celaka itu. Jadi biar kita mengantuk, terus pikiran kosong, kita kecelakaan. Jadi ini perempuannya masih belia. Masih belia. Pakai baju? Pakai bajunya putih. Putih. Mukanya? Muka cuma separuh doang dia kasih lihat. Separuh maksudnya? Separuh. Jadi kan ngikut kita itu cuma kelihatan separuh doang Mas. Jadi ini saya, ini perempuan ini. Jadi cuma separuh ngeliatnya. Tuh. Nggak bisa kelihatan muka telak begini, nggak. Tuh. Jadi hanya separuh. Tapi nggak hancur kan? Nggak sih. Masih cantik.
Nah akhirnya gimana tuh? Ya saya pas turun flyover itu dia hilang sendiri. Karena memang dia kan wilayahnya cuma dari ujung ke ujung aja. Oh iya, iya. Makanya saya bilang setiap wilayah itu pasti ada yang nunggu. Maksudnya pada saat itu ngikutin ibu apa ya? Ya biasanya bukan saya aja sih kayaknya. Semua setiap yang mengendarai itu pasti diikutin. Iseng lah. Ya iseng. Makanya baca doa dulu Ya, pas berkendara gitu. Ya betul. Oke. Ada lagi Bu pengalaman horor selama jadi pawang hujan? Saya juga punya pengalaman kedua masalah horor. Itu saya punya teman yang persaingan bisnis lah ya, namanya bisnis itu kan bukan berdagang aja tapi pawang juga kan sebagian dari bisnis. Ya, teman saya pernah ada kiriman ke badannya itu semacam santet. Kenapa kita tahu disantet ya karena tiba-tiba setelah dia jaga dari sebuah acara TV, tiba-tiba dia pulang tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan. Nah, kita semua ya namanya teman, kita datang ke tempat kawan saya itu untuk kita lihat. Ini cowok apa cewek Bu? Cewek. Oh cewek. Cewek. Gitu. Kita datang ke sana dengan kondisi yang benar-benar memprihatinkan lah. Yang dia bicara juga nggak bisa, dia cuma bisa nangis, cuma bisa merintih. Kesakitan itu adanya di perut. Ini lagi di rumah sakit nih, ibu jenguk? Di rumah. Oh di rumah? Di rumah. Karena beberapa hari yang lalu katanya pernah dibawa ke rumah sakit, cuman kalau kata rumah sakit tidak ada penyakitnya. Tuh, dibawa lagi pulang, ya mungkin keluarganya entah gimana, ya berobat lah ya ke tempat-tempat yang lain dan alternatif. Ya alternatif lain. Terus yang dilihat itu santet yang benar-benar mengerikan lah ya kan dari semuanya. Gimana yang ibu lihat pas jenguk memang kondisinya? Kondisinya kan saya bilang kalau kondisi fisik memang memprihatinkan, sangat-sangat sedih karena menggerakkan kaki dan mulut aja dia nggak bisa. Dia hanya bisa menangis dan merintih kesakitan aja, seperti itu. Itu kira-kira lama juga sih dia. Yang dibilang penyembuhannya itu benar-benar lama. Yang saya tahu tuh bukan 1-2 orang aja yang nanganin dia. Jadi ada beberapa ya orang-orang yang supernatural yang lain lah ya disebutkan itu udah beberapa orang. Tapi kondisinya masih seperti itu. Kalau ibu sendiri lihatnya kayak gimana? Kan ibu bisa lihat juga ya, katanya. Kalau saya lihat sih memang ada ya antara percaya dan tidak. Cuman yang saya lihat memang seperti kayak ada benda di badannya. Benda jadi, apa? Ya semacam apa ya? Yang dibilang keris kecil ya mungkin ya disebutnya seperti itu. Ada di perut gitu? Iya. Itu yang belum bisa dikeluarin. Setelah itu ya untuk kesananya juga saya nggak mau terlalu banyak ini ya, karena sudah banyak yang nanganin dia, jadi saya juga nggak mau merasa paling di depan, tidak. Mungkin keluarganya lebih percaya sama yang lain yang kira-kira udah sepuh ya kan, banyak juga saudaranya. Ya saya hanya mendoakan aja, mudah-mudahan dengan siapapun, insya Allah mudah-mudahan sembuh, itu aja. Oke, ya kita doain mudah-mudahan sembuh lah ya. Amin. Bu. Ada lagi Bu, pengalaman horor selama jadi pawang hujan? Ada, ini yang ketiga. Ini memang kejadiannya benar-benar apa ya? Saya bilang ya horor juga sih ya horor ya. Ini antara kayak model di TV gitu Mas. Ya, memang saat itu kejadiannya bukan saya sendiri, cuman suami saya. Suami saya juga kan pawang juga. Cuman dia kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak. Saat itu yang lagi jaga itu suami saya. Itu ada di suatu acara televisi di sebuah studio. Ya. Bukan acaranya di studio, cuman dia memang outdoor di luar. Cuman dia disuruh dipanggil untuk masuk ke kantor. Itu dia diantar oleh security yang berbaju safari. Oh iya. Ya. Jam berapa tuh Bu? Itu masih siang Mas. Oh siang. Acaranya ya. Siang
Ya kalau biasanya acara televisi itu kan nggak malam ya, cuman sampai malam, cuman kita datangnya siang. Itu kita disuruh kira-kira bangsa jam 2-an lah, jam 2-an kita naik, dia dipapa atau diantar sama security tersebut untuk ke lantai 2 kalau nggak salah di studio itu. Dia diantar, diajak ngobrol sampai naik ke atas itu, ditunjukin kantornya. Setelah dia mau bilang terima kasih sama security tersebut, tiba-tiba security itu nggak ada, Mas. Sampai dia turun ke bawah nyari security itu, benar-benar nggak ada. Itu tidak ada orang sama sekali di situ. Itu benar-benar kejadian siang-siang itu, kejadian seperti itu. Security-nya emang kayak gimana kata suami Ibu? Ya rapi, kayak security biasa di situ. Dia bawa kayak model apa namanya HT ya, kalau yang gitu ya security itu ya. Itu pokoknya lengkap lah. Kayak security, bajunya pun sama seperti yang di depan situ yang jaga. Tapi dia cari orang yang diantar itu nggak ada. Oh, terus sempat ditanya nggak si namanya, sempat lihat nggak? Nggak. Oh. Karena kita kan nggak menyangka kalau itu makhluk-makhluk lain ya. Ya orang aja disangkanya gitu kan. Makanya pas dia mau bilang terima kasih karena sudah diantar, ya pas dia lihat nggak ada orangnya. Malah sempat dia turun, langsung dari situ dia turun untuk mencari orang itu, nggak ada sama sekali. Bahkan tidak ada orang sama sekali di situnya. Gitu. Oh, iya. Wah, ini lengkap banget ya pengalaman dari Bu Novi nih. Udah tentang pawang hujan, terus ada horornya juga. Nah, ini kita balik lagi nih, Bu. Ini kan tadi bicara awan gelap, Bu ya? Iya. Badai gitu. Kalau petir atau geledek itu pernah juga, Bu? Maksudnya? Kadang kan ada yang hujannya ada petirnya gitu loh, sama geledek. Nah itu apakah caranya itu sama gitu mengatasinya? Sama, Mas. Sama kalau aja? buat cuaca itu semuanya sama. Oh. Itu sama. Menangannya kalau geledek atau petir itu tidak bisa digeser. Dia kan terdengar di mana-mana. Ya cuman kita kita hanya berdoa aja. Kita tidak bisa menghentikan hujan. Kita tidak bisa menghentikan segalanya. Kita hanya bisa menggeser. Gitu. Jadi kalau untuk petir ataupun geledek sama aja. Seperti itu. Oh, jadi sama aja ya, Bu? Sama aja. Pernah yang badai paling besar berhasil digeser tuh pernah? Pernah, ya itu saya di sebuah studio. Yang tadi diceritain? Iya. Oh, itu lagi badai besar posisi? Itu lagi badai besar. Oke lah kalau gitu, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Bu Novi ya, dimana itu kita jadi tahu, oh ternyata profesi pawang hujan itu cara kerjanya seperti ini gitu. Dan juga ada juga tadi pendapat dari Brin. Oke, nah sebelum kita selesai nih, ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyain sama Bu Novi ya. Bu, sebelum masuk ke suka duka nih Bu, jadi pawang hujan, boleh tahu nggak sih pendapatan pawang hujan itu berapa Bu, range-nya? Sekali event? Jutaan kah? Belasan? Puluhan? Jutaan. Oh jutaan ya? Ya. Karena kan kemarin saya sempat baca ada yang sampai ratusan juga gitu kan. Alhamdulillah saya jutaan. Ya. Mudah-mudahan naik lagi Bu. Amin. Nah terus kalau suka dukanya apa Bu jadi pawang hujan? Dukanya itu saya ceritanya Mas. Dukanya yaitu yang saya bilang kita harus kuat moral kita. Kedua ya kalau yang diminta sama orang hajat tersebut tiba-tiba kita gagal. Seperti itu. Ketiga, kayaknya cukup deh, 2 aja. Duh, 2 aja? 2 aja. Ketiga apa tadi emang? Gak ada. Gak ada? Udah 2 aja. Ya sukanya ya tantangan ya. Tantangan buat saya itu benar-benar kayaknya punya rasa kepuasan ketika acara tersebut itu selesai dengan lancar. Oh, ada kepuasan tersendiri ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, kenapa nggak coba profesi lain selain pawang hujan? Kayaknya saya masih menggemari deh Mas.
Oh emang suka geser-geser awan ya? Suka. Oh iya. Seperti, Passion gitu. seperti itulah. Oh iya. Emang unik ya passionnya geser awan ya. Oke deh, sekali lagi makasih Bu Novi udah menyempatkan hadir di RJ5. Sukses selalu ya. Ya, sama-sama Mas. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini guys. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.